apa sih yang didapat sama Star Wars selain dari yang mungkin lu bilang episodenya mungkin akan lanjut dengan kolaborasi dia sama Mobile Legend? Ini sebuah kenyataan pahit gitu kalau company besar tuh tidak sebegitu care dia sama fansnya. Jenis kompetitifnya beda gitu, malah jadi bully-bulian yang nggak jelas kayak gitu kan. Jadi Betul. lu main apa? Main ini gamenya cemen. Gue mau ngomongin game Tanah Air juga nih. Game yang paling dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Apa POV lu deh ya? Gue udah nontonin segala macam dan gue juga ngerasa serius ini begini gitu. Nah POV lu tentang kolaborasi ya game Tanah Air yang gue nggak menyalahkan, ya balik lagi kita ngomong nggak nyalain gamenya, nggak nyalain apapun yang ada di dalamnya, cuman apa sih pendapat lu tentang kolaborasi Mobile Legend ya sama Star Wars? Yang kita tahu Star Wars ini kan franchise yang bukan main-main ya. Fanbase-nya gila-gilaan. Ya mungkin kita atau mungkin orang tua kita itu udah zaman-zaman Star Wars baru lahir tuh udah gila bang gitu. Bahkan ya kita tak anak zaman sekarang memang gak ada yang tahu Star Wars juga sih. Maksudnya kan gak, siapa yang tahu Jedi, siapa yang tahu segala macam. Cuman apa menurut lu yang sebelum sebenarnya ada 2 game yang pengen gue bahas ya kan. Gue tahu agak sedikit bakal boom, cuman gue pengen banget gatel kayak ngomongin gitu. Nah jadi pendapat lu gimana nih tentang Mobile Legend yang kolaborasi sama franchise terbesar di muka bumi ini ya kan? Yaitu Star Wars. Coba why? Kan gue nggak tahu hero-hero Mobile Legend tiba-tiba dia bawa pisau pedang laser itu atau kostumnya. Oke. Pertama apa lu mau ngomong apa? Enggak, gue takut dihina aja. Enggak father yang pakai helm itu tiba-tiba ini helm apa gitu kan? Padahal itu iconic. Damn man, itu iconic dude. Oke, lanjut. Yang gue lihat adalah itulah salah satu cara Disney menjual Star Wars di Asia. ASEAN. Oh, iya, wow. Benar juga. Wah. Ya kan, maksudnya kayak ya mau nggak suka sih kita sama Mobile Legends. Mobile Legends itu udah, maksudnya pemain Mobile Legends itu tinggi banget. Wah, parah sih. Iya sih. Itu tuh ya gimana? Itu salah satu game yang emang bisa ngerubah industri game di Indo yang jadi kayak orang gitu. Yang nggak pernah main game lo gara-gara Mobile Legends. Betul. Kayak literally abang Gojek pinggir jalan kalau mereka nongkrong mainnya apa Mobile Legends. Iya sih gitu. benar. Cuma game itu doang yang bisa bikin orang jadi melek sama yang namanya game mobile gitu. Mobile Legends gitu kan, kayak itu kayak kalau menurut gue emang salah satu cara Disney ngejual Star Wars gitu. Maksudnya kayak mungkin yang main Mobile Legends ini dia nggak tahu itu Star Wars itu apa. Cuma setelahnya mungkin dia bakal mikir ya. Ini sih gue nggak, ini pasti bakal kejadian, tapi ini salah satu kejadian yang kayaknya orang yang suka Star Wars tidak suka. Misalkan gini, ini maksudnya kayak orang-orang, maksudnya mungkin Mobile Legends sering dimainin sama anak-anak gitu kan ya. Anak-anak ini bakal tahu kayak, itu yang ada di Mobile Legends bukan sih? Lagi nunjuk ke Darth Vader. Oh shit. Ini tuh sama modelnya kayak waktu itu Kratos masuk ke Fortnite gitu. Apapun yang collab sama Fortnite gitu. Kayak mau gimana lagi, itu tuh cara menjual franchise yang paling cepat dan gampang gitu. Kayak gimana maksudnya kayak Disney Plus Disney Plus Hotstar di Indonesia udah resmi gitu kan. Cuma ya gimana cara ngejalannya, gimana mau nonton Star Wars yang dari awal juga kan jelek, bukan jelek, maksudnya kayak film lama gitu kan. Kualitas film lama kan jadi kayak mungkin orang rada picky gitu, kayak malas lagi film lama gitu. Tapi ya bagaimana caranya ya dengan ini aja menyelinap di mana orang yang sedang aktifnya lagi main di situ. Kayak gimana sih, orang Indonesia mungkin kayak 90%, 80% sedang aktif gitu di Mobile Legends saat ini gitu. Jadi kayak ya udah itu peluang iklan yang ini. Mungkin kayak Disney ngeluarin duit banyak untuk collab kayak gini.
Wow, seriously. Mungkin. Gila. Wow. Mungkin. Gue tuh lebih mikir nih katakan lu pro-nya, gue kontranya. Lu yang menengahkan ya, Rap ya ceritanya ya. Cuman gue tuh sempat mikir gini, apa yang Nah, difikirkan petinggi-petinggi Star Wars lagi di meja duduk, terus kayak mikir, kita marketingin kemana lagi nih ya Star Wars ya biar laku. Kayak coba di Indonesia Mobile Legend kan kayak gue nggak ngerti proses kreatif dia terus mikir kayak kita harus kolaborasi sama Mobile Legend deh. Gue nggak ngerti banget sih. Apalagi dengan kapasitas Mobile Legend yang lebih banyak dimainin sama bocil-bocil ya. Sorry tuh say nih gitu kan. Maksudnya, mhm, mhm. please kadang gue bete banget gitu kan. Bocil-bocil yang lu nggak ngerti apa-apa gitu kan. Terus cuman mungkin kebanyakan toxic doang lu lagi main game. Cuman gue takutnya ngerusak franchise nama besar si Star Wars itu sendiri ya menurut gue kan. Paham. Gimana ya? Ya yang tadi lu bilang tiba-tiba, ih itu yang ada di Mobile Legend ya? Gak gitu konsepnya, ya kan? Sedih, maksud gua sedih banget coy. Darth Vader, ih itu ada di Mobile Legend, ya Allah. Terus tiba-tiba, ih kok hero lu helmnya begitu aneh gitu. Oh Lord, man. Makanya persiapan aja sih. Gila lu. Gue mungkin bukan pecinta Star Wars, tapi gue nonton semua film Star Wars ya dan enjoy. Gue seneng, bagus film yang sangat bagus gitu. Gue pas gue tahu berita itu lagi what? No way, dude. Lu nggak bisa cari yang lain gitu ya. Apa yang dipikirkan Disney? Tapi gue mikirnya itu iya mungkin impact di awal kayak gitu ya kali ya, kayak ini bocil-bocil bakal ya ada aja pasti impact ke franchise-nya kalau bakal jelek gitu kan. Ya banyak kok nggak terjadi di ini doang kan, kayak apa sih namanya, kayak lu tau game Dragon Raja nggak sih yang Ya, I know. kemarin dia apa namanya collab sama Evangelion gitu. Oh, Hah? Evangelion, iya ya. Apa ini? Apa gimana caranya gitu. Terus sama banyak deh game franchise yang gede di konsol gitu kayak Resident Evil, terus dia collab sama PUBG atau apa gitu-gitu banyak kan. Oh iya ya. Banyak yang kayak gitu ya, mungkin itu salah satu caranya dan itu juga sebenarnya rada sebel juga kan kalau kita sebagai fansnya terus kayak tiba-tiba kayak ini aja, kayak kita di perkumpulan yang emang kita perkumpulan Harry Potter terus tiba-tiba si ketua perkumpulan ini kayak bentar ya keluar bentar mau ngajak orang lain gitu, yang ngajaknya literally kayak orang nggak tahu sama sekali sama Harry Potter, tapi dia dikasih tahu kayak Harry Potter tuh ini loh dia penyihir, dah itu udah stop gitu kan. Jadi kayak cuma tahu kan ya anggapannya kayak ini kita perkumpulan udah tahu selak beluk Harry Potter, terus yang si grup baru ini cuma kasih tahu kalau Harry Potter itu ada sebuah penyihir, terus kayak tiba-tiba join bareng sama kita. Kayak ngomongnya aneh banget. Iya itu pasti ada, selalu ada kayak gitu. Cuma ya menurut gua itu tuh sebuah investment. Investment buat ke depan. Karena nggak mungkin Star Wars cuma berhenti di episode berapa itu kayak nggak mungkin. Bakal 10 tahun ke depannya bakal jalan gitu kayak. Apa namanya pasti ya ini bocil-bocil sudah pada besar gitu. Oh ini Star Wars yang dulu gue pernah mainin. Ya walaupun bakal jelek ya kayak gue mainin ini Mobile Legend. Ya, karena gini. Mungkin memang udah masuk ke era yang seperti ini pada akhirnya. Banyak kolaborasi kan Fortnite dengan PUBG dengan B dengan segala macam. Kayaknya eranya memang udah kayak gini. Cuman maksud gue yang mungkin masih belum gue terima. Kayak dulu mungkin smartphone ada notch-nya, apaan sih notch-nya ganggu banget. Tapi sekarang udah biasa aja gitu kan. Cuma maksud gue yang belum bisa gue terima, ini franchise dunia coy. Dunia Rap dan Mobile Legend gue nggak tahu ya di Zimbabwe tahu Mobile Legend tahu. Maksud gue apakah kalau Star Wars itu kan di seluruh dunia literally gamenya dimainin di orang Indonesia juga mainin gitu banyak gitu. Gue nggak tahu sejauh apa jangkauan si Mobile Legend ini gitu dan benefit untuk si Star Wars-nya loh yang gue pikirin. Mungkin benefit Mobile Legend tentu ada, ya jelas lah digandengnya sama franchise terbesar salah satu terbesar di dunia gitu loh. Tapi benefit si Star Wars menurut lu apa sih yang didapat sama Star Wars selain dari yang mungkin lu bilang episodenya mungkin akan lanjut dengan kolaborasi dia sama Mobile Legend atau ABC. Cuman gue nggak tahu benefit yang didapat sama si Star Wars itu apa menurut lu, Rap? Orang jadi tahu sama Star Wars. Oke.
nama, satu nama Star Wars nempel di kepala aja itu udah kayak sebuah ini. Kayak iklan tuh sebenarnya kayak itu tuh kayak mungkin kayak general iklan, kayak lo lihat iklan yang sebenarnya nggak penting tapi kayak oh ya gue inget itu ada iklan gambar jempol kaki doang gitu. Oh iya gue inget ada iklan itu, terus kayak oh iya gue inget Star Wars yang ada di Mobile Legends ya. Seenggaknya itu kata Star Wars nempel di kepala. Itu yang dia dapetin. Tapi kan yang digandeng bukan sesuatu yang besar. Menurut gue gini, akan lebih cocok kalau bukan Star Wars yang kolaborasi, bahasanya dibalik ya, bahwa Mobile Legends yang kolaborasi sama Star Wars. Ini kan literally Star Wars kolaborasi sama Star Wars datang ke Mobile Legends. Iya, gitu loh. Artinya kan harusnya yang menurut gua kolaborasi itu kan ngasih apa ya, simbiosis mutualisme kan, saling menguntungkan. Tanpa Mobile Legends pun, ini Star Wars udah gede. Tanpa Mobile Legends pun semua orang udah tahu Star Wars. Ya memang pasti banyak yang belum kenal Star Wars. Cuma maksud gua apa nggak bisa nyari sebuah sorry to say buat Mobile Legends, but gue nggak benci gamenya dan gue juga nggak mainin gamenya, gue nggak menyalahkan apapun. Maksud gue mandang dari sudut industri yang lu serius ngegandeng Mobile Legends. Harusnya kan Mobile Legends yang tiba-tiba datang ke lu, Star Wars bantuin gue dong, kita kolaborasi. Ini lu anggapannya kayak yang gede datang ke yang kecil gitu ya. Iya gak sih? Bener gak sih? Bener dong. Ini kan pas. Bener. Gue masih belum menerima kata-kata lu yang at least nempel sama orang. Masih ini gak perlu Mobile Legend, PUBG gitu. It's okay lah, PUBG masih okay lah head to head ya gitu. Ini tapi ya gimana, maksudnya kayak si Disney, kita ngomongin Disney sebagai perusahaan besar aja gitu. Kayak mereka perusahaan besar yang tujuannya ada mencari duit gitu. Dia bakal cari di mana yang player count sih paling tinggi. Yang paling tinggi gue bakal beli gitu. Kayak gue misalnya kalau gue sebagai Disney juga, apapun misalkan kayak di negara Jepang, apa kayak negara-negara yang tidak begitu ini, misalnya kecil gitu, kayak apa kayak Peru gitu segala macam. Mereka lagi sering main game sesuatu namanya apa gitu ya. Apa kayak namanya game tentang loncat-loncatan tapi rame nggak jelas gamenya, tapi rame gitu kan. Gue mungkin bakal collab sama mereka. Player kalian rame ya. Berapa player count Anda gitu. Oh, sehari kita bisa ada 80 juta orang main gitu. Dalam sehari. Oh, menarik. Berapa red card ya gitu. Ya kita collab-collabnya apa ya, oke. Apa mau bawain apa? Star Wars ya kan kita. Gitu. Tapi iya gue tahu misalnya lu merasa kayak ngapain sih yang gede datang ke kecil gitu. Ya kayak ya bagaimana, itu salah satu caranya. Dia tuh nggak bisa. Kalau yang gede mungkin kayak apa ya? Terus kalau PUBG sih oke gitu ya. Mungkin mereka bisa collab sama PUBG gitu. Cuma kenapa? Mungkin gue bisa tahu alasan kenapa si Star Wars pilih Mobile Legends karena satu, Mobile Legends lebih gampang diakses. Karena betul. Alasannya adalah smartphone. Size game kecil dan di smartphone. Bisa dimainin di kapan saja dan di mana saja. Betul. Terus yang kedua, player count-nya besar. Terus yang ketiga, semua kalangan main, enggak itu anak kecil, enggak itu bapak-bapak, cewek atau segala macam. Range-nya banyak player. Terus yang keempat mungkin kayak ya itu emang lagi terbesar di negara Southeast gitu kan, kayak Southeast Asia gitu. Mungkin kalau dia ada, mungkin kalau Star Wars collab sama mungkin nggak Mobile Legends, apa ya? Yang menurut lo oke deh, yang menurut lo oke. Apa nih? Iya, mungkin salah satu. Ini apa? AoV kali. Gue lebih suka AoV daripada Mobile Legends. Gue mainin sih sempat AoV, gue sempat mainin sih. Gak tahu ya, gue AoV gede di mana sih? AoV gede di mana? AoV Singapura, ya lumayan, cuma ya nggak segede Mobile Legends kan. Iya sih memang. Emang gila Mobile Legends memang. Gue sangat mengakui dia megang pasar banget sih. Iya. Munton kamu luar biasa sekali kerja keras Munton.
Sangat ya Hujat. benar sangat disayangkan sih kalau gua Ya. sebagai fans Star Wars, tapi ya bagaimana lagi? Tapi ya Ini Disney. ya is okay sih. Ya pada akhirnya kita harus terbiasa dengan era ini pada akhirnya balik ke Mhm, betul betul. kolaborasi kayak gini gitu kan dengan Sama ini sih harus diingetin lagi kalau ini sebuah kenyataan pahit gitu kalau company-company besar tuh tidak sebegitu care dia sama fansnya kan. Dia lebih care sama uang yang iya. datang. Iya betul. Jadi Pada akhirnya jadi duit kayak kan, ujung-ujungnya iya pada duit. akhirnya ujung-ujungnya duit gitu. Iya, Mau udah. mau kalian bela-belain, Mau "Ayo PlayStation bagus," gitu. "Oh, Xbox bagus, Nintendo bagus." apa ada idealisnya. Tetap Tetep gagal. aja nggak ada. Jadi kayak jadi konsumer yang baik aja lah. Kita terima apa yang baik Ya dikasih. makanya welcome banget gitu loh buat mereka-mereka yang kecil tuh kayak wah Star Wars ayo gitu langsung disiapin teh gitu ayo duduk mau Iya apa iya iya iya, oh makanya. welcome Tapi welcome mungkin aja kalau di Southeast Asia gitu, si Star Wars datang ke, kantornya Munten, mungkin kayak, bentar kita harus siapin ini. Oh, Iya. gua udah rapi. Oh Ini iya gua sebagai jadi orang di sini, gua udah rapi kok. Oh ya, iya. kita mau ketemu Monton nih, kita siap-siap gitu. Ini beda, ini mungkin ke apa, kayak, eee, apa sih namanya, kayak tingginya gitu, kayak Hmm. tingginya mungkin lu Star Wars di Southeast Asia, oh no, Anda kecil-kecil gitu, kita raksasa di sini, lu mau apa lagi tuh? Lu melihatnya gue kayak gini gitu. Holy moly Sebuah keinian nih. ya gue lagi memang mempersiapkan itu sih dengan udah mah banyak game yang membosankan akhir-akhir ini jarang yang game online aja ya udah gue dulu bisa main game baru 10-15 menit wah asik gitu bisa gue sekarang tuh kayak gue belum 5 menit kayak apa sih ini game apa sih gitu jadi kayak Ya ya, bosan gue liat wall bener. trucknya aja wall truck orang gitu di YouTube enggak deh gue nggak mau main gitu gitu. Tapi memang idealis ya apalagi salah satu industri yang paling idealis ya Nintendo cukup sangat-sangat idealis menurut gue dia idealis banget itu Aduh, itu bukan susah ide lagi, itu dia udah awalnya suka-suka dia aja lah, paling iya kalau udah Nintendo mah. bikin nih lu mau beli syukur nggak beli udah gitu kan kalau Iya iya, bener. Enggak, dia tuh bukan lu mau beli syukur nggak. Dia tuh kalau lu nggak beli, itu tuh kayak mereka bikin kita jadi FOMO. Dan mereka bisa kayak semacam kayak, "Gue niat nggak beli nih, gue niat nggak beli." Tapi entah kenapa Nintendo kayak bikin sesuatu yang bikin jadi gue beli. Kayak, "Gue nggak perlu main ini game," gitu, iya kayak oh iya gini deh, anggapannya kayak gini, terakhir nih si Monster Hunter Rise. oke Itu tuh orang banyak yang nggak yang sebelumnya nggak main Monster iya Hunter, dia nggak tahu sebelumnya Monster Hunter itu apa, tapi orang banyak banget yang beli Monster Hunter. Nggak tahu kenapa, kayak cuma ya udah hype aja, ikut main aja. oh mungkin Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya last-nya kayak jual. dia bisa ngebangkitin hype mungkin ya ayo Iya iya iya, gitu hype-nya itu tuh cukup membahayakan gitu kalau di Nintendo ya. Bahaya banget. ya memang ya berdoa di era ini bisa diterima. Maksud gue semoga sih ke depannya untuk era-era yang kita masukin tentang collaboration kayak gini bisa membuat game industri Indonesia khususnya lebih baik ya karena dikenal pastinya kan. Oh ini game asal Indonesia. Jadi bisa ngelirik game-game Indonesia yang lainnya gitu kan. Ya semoga bisa ningkatin itu sih. Gue berdoanya apapun sih kolaborasi apapun entah itu di Indonesia entah itu dimanapun gue pengen ada game-game yang bener-bener game gitu jadi gue nggak cuman main kan sekarang lebih banyak game yang emang dimainin doang tapi enggak kayak yang lu bilang tadi deh ngobrol-ngobrol enggak mainin game kayak nonton film gitu loh. Kita kan mungkin kan lu belum main Suikoden itu game cuman kayak main nonton film gitu kayak Final Fantasy juga sama kita main game tapi nggak dibuat rumit sama apa namanya ya mekanisme dia kayak gimana gameplaynya gimana tapi kita bisa enjoyable sama gameplaynya sama cutscene-nya sama story-nya gitu nah itu yang jarang gua dapat di era sekarang gitu era PS1 banyak banget era PS2 juga banyak banget. Dead Tomba salah satunya mungkin untuk game anak zaman sekarang. Iya apaan di game burik? Apaan sih ini kayak gini ya kan? Teman
Dulu bahkan kita yang udah sebesar ini kayak ngerasa feel-nya dapet main Tomba. Ya gitu sih, main CTR multiplayer dapet feel-nya gitu. Kita ditembak, sial gue ditembak gitu kan, buru-buru mau bangun gitu kan. Ayo ayo buru Ya, gitu, nggak mau jiwa kompetitifnya nggak kayak sekarang yang skin lu apa gitu. Terus lu berapa diamond gitu. Kan jadi jenis kompetitifnya beda gitu, malah jadi betul, bully-bulian yang nggak jelas betul, kayak gitu betul, kan. betul, 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 Jadi betul, betul. lu main apa? Main ini gamenya cemen. Holy, Hmm, dulu tuh kita nggak ada mau main game apapun, nggak ada yang cemen ya, buat kita, ya, having fun ya, gitu betul, loh. Sekarang betul, tuh betul, betul. gua yang jujur, gua kan ngajar di sekolah kan, SD kebetulan sekarang Mhm, gitu. Tahun ini gua lagi mhm. ngajar SD gitu. Ya banyak anak-anak Mobile Legend, Free Fire. Terus kebetulan tahu, gurunya bikin channel YouTube main game. Terus banyak tuh yang komen, "Pak, Free Fire," ya kan, Mobile Legend. Dalam hati gue, holy, that's my genre, okay, that's not my game, dude, come on, itu bukan game gue gitu kan. Terus gue, kayak gue kan iseng ngajakin mereka mabar gitu kan, bikin, udah pada tahu Discord tuh yang tadi lu bilang ya udah, Oh, oke, ya mereka menarik. bikin servernya tuh, Ini mabar bareng menarik. Padilan gitu kan, yo mas, serius serius. Oke, main gitu. Pertama mau main apa? Ya mungkin game anak kayak Minecraft, Roblox ya Mhm, kan. mhm. Terus Yap, 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 yap. dan game-game gue bacain tuh setiap mereka pada chattingan gitu kan. Oh ayo FFU gitu kan. Terus aduh Mobile Legend you gitu kan. Terus Mhm. pada gede-gede apa ya? Bukan gue juga nggak terlalu ngerti sih. Cuma maksudnya Apa kayak lu rank punya gitu ya? iya rank ya. Iya kalau di Dota kan MMR ya. Oh, iya, iya, iya. Dota kan Oh, ini Grandmaster, Grandmaster. ya gitu-gitu lah mythic Iya, or iya. something kayak gitu-gitu. Ah, Lu ah, ah. cemen lu apa segala macam. What? Hmm. Gila. Udah apa ya? Bahkan di beberapa sekolah yang pernah gue ini tuh sampai toxic untuk ngatain temennya gitu. Lebih ke kata-kata yang harusnya mungkin di umur segitu kita di umur segitu kayaknya nggak mungkin ngomong Hmm, itu menurut gua ya. ya. Kayak nggak. Lu ngomong itu, wah, bibir lu hilang coy sama orang tua lu. Iya. Bibir lu hilang, sumpah hilang udah. Ya, tapi dengan gampangnya lu anak yang sekecil itu bisa berkata yang wow. Gue yang udah segede serius. Lu ngomong kayak gitu. Bohong lu ngomong gitu. Bukan lu kan? Bukan lu kan? Gitu loh. Gue kasihan gitu. Sangat kasihan. Nah itu dia. Nah gue mau nanya dari yang tadi lu ceritain. POV lu nih buat para gamer-gamer bocil yang mungkin dia baru tahu game. Gue anggapnya dia baru tahu game. Kalau kita kan ya Allah dari zaman Nintendo, Sega yang tadi lu. Mungkin lu udah nyobain Atari belum sih? Kayak lu belum nyobain ya? Oh lu nggak di era Belum, itu ya? belum, Lu nggak belum, di era belum, itu. belum. Gua Uh, nggak di era itu. gue sempat di era itu di Atari yang sticknya cuman ada tombol AB doang. Mhm. Ya gue sempat di era itu main tembak-tembakan gitu. Cuman kita maksudnya yang ngikutin perkembangan banget nih game dari game ya Allah game burik tadi PS1 ya let's say PS1 lah yang paling terkenal gitu Nintendo PS1 PS2 sampai detik ini PS5 dengan PC yang udah high end banget game-game yang keren kita udah tahu gitu loh game apapun kita tahu lah katakan nah buat Mhm. gamer-gamer bocil yang baru masuk nih tentang game ini game itu ini keren ya apa segala macam terus terus dia mencoba main game online ya kan terus banyak toksiknya POV lu kenapa sih bisa sampai si bocil-bocil itu berkata kayak gitu Rob menurut lu pribadi. Gue anak yang nggak pernah sama sekali dimarahin sama nyokap gue kalau gue lagi main game. Adiktif banget sama nih emang warnet gitu kan, apa rental atau segala macam sampai gua kalau nggak punya duit tuh apa yang gua lakuin adalah gua ngambil duit orang tua. Gue masih banyak nemuin bahwa orang-orang bilang itu cuman game gitu. Nah Cuman itu, game. cuman itu. Cuman game. Gimana ya bahasanya? Ya Oh, jadi kayak menarik. ya Semacam jadi kayak daycare tapi buat game. ya daycare tapi buat game gitu. Jadi kita yang dewasa